Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Di tahun 2067, iklim bumi sudah rusak dan tanaman tidak dapat hidup lagi. Persediaan oksigen menjadi sangat menipis, dan manusia harus menggunakan tabung oksigen untuk bernafas. Bagi mereka yang tidak mendapatkan tabung oksigen, mereka mati karena kehabisan nafas. Hanya tinggal satu kota di Australia yang bisa bertahan, dan hal ini karena perjuangan dari perusahaan Chronicorp yang bisa membuat oksigen buatan. Akan tetapi mengkonsumsi oksigen ini membuat orang lama-lama menjadi sakit. Seorang pemuda bernama Ethan dan temannya, Jude bekerja di Chronicorp. Istrinya juga mengalami penyakit itu, dan dia bekerja keras untuk menyembuhkan istrinya. Suatu hari, pimpinan Chronicorp, Regina memanggil Ethan dan Jude. Dia kemudian memperkenalkan dirinya dan berkata kalau manusia akan punah dalam beberapa tahun ke depan, dan hanya Ethan yang bisa menyelamatkan nasib manusia. Regina kemudian mengajak Ethan ke laboratorium untuk bertemu dengan Dr. Billy. Di sana Dr. Billy melihat gelang Ethan, dan Regina bercerita kalau ayah Ethan yang memulai proyek mesin waktu yang bernama Chronicle. Untuk mencari tahu apakah mesin itu aman, mereka mengirim gelombang suara dan mengetahui kalau 400 tahun kemudian bumi kembali ditumbuhi tanaman. Mereka percaya jika manusia masih ada, berarti mereka telah menemukan solusi atas krisis yang menimpa mereka sekarang ini. Lalu mereka menerjemahkan gelombang yang dikirim kembali tersebut, dan muncul pesan yang meminta mereka untuk mengirim Ethan ke dalam mesin untuk menemukan obat dan membawa kembali ke waktu mereka. Tetapi Ethan menganggap kalau mereka sedang bercanda. Dia juga tidak dapat meninggalkan istrinya yang sedang sakit, jadi dia menolak untuk membantu mereka. Setelah itu Ethan dan Jude sedang makan di sebuah restoran. Jude mencoba meyakinkan Ethan untuk menuruti Regina dan menyelamatkan manusia. Tetapi dia tidak mau menjadi seperti ayahnya yang meninggalkan keluarganya sendirian. 20 tahun lalu ayahnya pergi untuk melakukan penelitian dan tidak pernah kembali. Ibunya pun juga terbunuh tanpa ada ayahnya yang menolong. Dia ditolong oleh Jude, dan sejak saat itu dia menganggap Jude sebagai kakaknya. Dia menyalahkan ayahnya atas nasibnya yang kelam. Tetapi Jude berkata kalau jalan satu-satunya untuk menyelamatkan istrinya adalah dengan pergi ke masa depan. Ethan kemudian teringat ketika dia ulang tahun, ayahnya memberikan hadiah. Dia memasukkan tangannya di kotak, kemudian ada gelang yang terpasang di tangannya, hingga tangannya berdarah. Hingga dewasa, dia tidak tahu apa kegunaan dari gelang itu. Di rumah, dia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Istrinya pun sejalan dengan Jude, dan meminta Ethan untuk pergi ke masa depan. Karena dorongan dari istrinya, dia pun pergi ke kantor Regina dan setuju atas rencana itu. Tetapi jika dia hanya menemukan satu obat, maka mereka harus memberikan obat itu kepada istrinya dahulu. Regina pun setuju, dan mempersiapkan mereka di laboratorium. Kemudian ketika Ethan bersiap-siap dengan kostum khusus, dia menyadari kalau mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi di sana. Tetapi Dr. Billy memberikan gadget AI bernama Archie yang mengirimkan kondisi tubuh mereka ke lab. Lalu Ethan masuk ke mesin itu dan tiba di sebuah hutan di tahun 2474. Perjalanan waktu itu membuat kostum Ethan terbakar, jadi dia dengan segera melepaskan kostumnya. Dia kemudian terkesima dengan pemandangan alam yang begitu indah. Dia juga bebas bernafas dengan oksigen yang tidak terbatas. Archie kemudian mengarahkan Ethan ke sebuah bunker. Di depan bunker itu dia melihat tengkorak dengan lubang peluru di kepalanya. Dia meneliti tengkorak itu dan menemukan namanya tertulis di seragamnya. Dia juga menemukan Archie, lalu memutar rekaman terakhir. Dia mendengar suara orang berkata, tidak ada jalan lain, dan kemudian terdengar suara tembakan. Ethan menjadi takut akan nasib yang menunggunya. Dia kemudian menemukan gelang yang mirip dengan gelangnya, tetapi lampunya berwarna hijau. Dia kemudian membuat api unggun dan memakan buah, tetapi buah tersebut ternyata beracun. Dia mulai muntah dan tidak sadarkan diri, dan pada waktu itu muncul orang lain di sana. Rupanya lab mengetahui kondisi Ethan yang sedang sakit, jadi dia mengirim Jude ke masa depan untuk membantunya. Kemudian mereka bersama-sama melihat sekeliling dan menemukan jalan lain. Muncul sebuah mesin yang mendeteksi Ethan, dan pintu pun terbuka. Di dalamnya, ada sebuah monitor yang meminta sampel DNA Ethan. Mendadak gelang di tangan Ethan menyempit sehingga dia berdarah dan menetes ke monitor tersebut. Lampu bunker itu menyala, dan rupanya mereka berada di laboratorium Chronicle, bersama dengan mesin waktunya.
Jude menjadi senang karena mereka bisa pulang, tetapi Ethan berpikir kalau mereka belum mengubah apa-apa dan dia akan mati. Dia kemudian menemukan rekaman, dan muncul hologram Dr. Richard. Dia menjelaskan kalau mesin ini awalnya bertujuan untuk mengangkut oksigen dari planet lain, tetapi ketika dia mengaktifkan mesin waktunya, dia mendapat pesan untuk mengirim Ethan. Jadi ayahnya menyiapkan gelang tersebut untuk Ethan. Kemudian mereka menyadari kalau mesin waktu tersebut kehabisan listrik. Parahnya lagi, kehadiran mereka mengaktifkan bom nuklir yang akan meledak dalam 4 jam mendatang. Di luar, Ethan menemukan reruntuhan kota, tetapi tidak ada manusia yang terlihat. Dia kembali ke rumah istrinya, dan menemukan tengkorak istrinya di dalam. Jude kemudian memutuskan untuk kembali ke masa lalu, karena tampaknya tidak ada obat untuk penyakit tersebut. Tetapi Ethan menyadari sesuatu. Dia memainkan kembali rekaman di Archie, dan ternyata suara tersebut adalah suara Jude. Jude kemudian mengambil senapannya, dan berkata kalau dia tidak mungkin menembak Ethan. Mereka kemudian kembali fokus memperbaiki mesin waktu itu dan mereka berhasil. Mereka perlu menunggu 37 menit supaya mesin waktu itu berjalan, dan ketika telah menyala, mereka punya waktu 30 detik untuk kembali ke masa lalu. Akan tetapi Ethan masih menemukan tengkorak dirinya di depan. Dia kemudian memasang baterai dari Archie miliknya dan memasang di Archie yang telah berkarat. Dia kemudian berhasil menemukan video lain yang menunjukkan kalau Jude menembak Ethan. Jude kemudian mengaku kalau dia hanya berusaha untuk menyelamatkan Ethan. Mereka kemudian bertengkar dan Ethan mengunci Jude di dalam gudang. Ethan memainkan hologram ayahnya kembali dan menemukan video lain. Ayah Ethan bermaksud menggunakan mesin waktu untuk menyelamatkan manusia, tetapi Regina hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi mesin waktu tersebut membutuhkan aktivasi di masa depan, dan harus ada yang melakukannya. Untuk melindungi mesin waktu, ayahnya mengatur agar hanya Ethan yang dapat mengaktifkan mesin waktu tersebut. Regina kemudian membunuh ayah Ethan, dan menyuruh Jude untuk membunuh ibunya dan menjadi pelindung Ethan, supaya suatu hari mereka dapat menggunakan gelang Ethan. Ethan menjadi terkejut dengan kenyataan ini. Ayahnya ternyata tidak mengabaikannya, tetapi dibunuh, dan orang yang dia anggap kakaknya sendiri juga membunuh ibunya. Ethan kemudian mulai merusak mesin waktu tersebut, tetapi Jude berhasil keluar dan mencegah dirinya. Tugas Jude yang sebenarnya adalah memastikan Ethan mengaktifkan mesin waktu tersebut kemudian membunuhnya. Tetapi setelah berteman dengan Ethan sekian lama, dia tidak tega melakukannya. Jadi dia membunuh dirinya sendiri. Menyadari situasi yang ada, Ethan bertekad untuk menyelesaikan apa yang ayahnya mau kerjakan, yaitu mencari obat. Dia melihat monitor itu dan berpikir kalau dirinya sendiri yang mengirim pesan ke masa lalu. Jadi dia kembali menuliskan pesan itu serta beberapa pesan yang lain. Sementara itu di tahun 2067, Regina dan kelompoknya sedang menunggu aktivasi mesin waktu tersebut. Tetapi dari mesin itu muncul tanaman, serta rekaman video yang menunjukkan Regina membunuh Richard. Ethan kemudian merusak mesin waktu itu dan laboratorium itu meledak. Regina kemudian ditahan karena video tersebut, dan tanaman tersebut mulai dikembangkan untuk bisa hidup kembali. Istri Ethan juga menerima bunga dari Ethan, dan menyadari pilihannya yang harus tinggal di masa depan. Beberapa lama kemudian, Ethan melihat kupu-kupu, berarti masa depan telah berubah. Dia pergi ke depan bunker dan tidak lagi melihat tengkorak dirinya. Dia menjadi senang, dan reruntuhan kota itu telah berubah menjadi kota futuristik, yang berarti manusia telah terselamatkan karena keputusan Ethan.